Siapa yang berani lewat? Ya sudah, risiko tertanggung. Dan saat itu tidak bisa. Jadi itu jadi konflik. Segala macam gambar, umpamanya kita gambar buaya. Ya kita kasih rock dia. Leluhur kita mengizinkan untuk melakukan aktivitas itu. Setelah saya sudah percayakan saudara dengan hati saya sudah berikan, habis itu saudara tidak mau ambil hak saya lagi, tidak bisa. Angkat perang, artinya Iya. antara saudara bisa bentrok. Iya. Logika itu artinya gigit bibir. Baik, selamat malam Bapak. Malam juga. Baik, Bapak, sementara kita ngopi, kita minum kopi, tapi kita mungkin harus bicara sedikit. Kita bicara tentang adat Marin. Adat Marin ini besar, adat dan penyebaran marga, bahasanya, budayanya cukup luas ya di provinsi Papua Selatan. Dan secara khusus kita bicara di wilayah Wanam. Kebetulan Bapak hadir di sini sebagai jabatannya sebagai ketua ya. Ya, Bapak, silahkan Bapak, nama saya, perkenalkan nama saya Dr. Hendrik Arwang. Mungkin Bapak nama panggilannya atau nama besarnya seperti apa Bapak? Ya Pak, nama saya Yohanes Agadi Mahuse. Di dalam ini saya sebagai ketua elema suku Yelmet. Suku ya. Baik Bapak, saya mau bertanya terkait dengan slogan atau moto yang terkait dengan budaya, yaitu yang dalam bahasa Marin Bakot BPKI Bakot Kai. Artinya satu hati satu tujuan. Mungkin Bapak mungkin tahu tentang ini ya, Bapak mungkin cerita, karena ini hanya slogan atau moto ini hanya secara garis besar, tetapi secara mendalam mungkin Bapak tahu tentang itu. Baik Pak, ini slogan ini atau moto khusus Marin Isakot BK Isakot Kai, satu hati satu tujuan. Jadi moto ini adalah suatu ikatan keluarga besar. Bukan hanya khusus kita orang Marin, Ya, tapi secara keseluruhan yang ada sama-sama hidup di negeri Anima ini. Dalam ikatan atau dalam negara NKRI ini. Jadi ini moto yang kita ambil ini itu suatu ikatan kebersamaan kekeluargaan. Jadi seperti itu Pak. Kaitan dengan suku Marin ini marganya banyak. Kira-kira bisa Bapak sebutkan marga apa saja ya, dan secara khusus lagi secara garis besar marga apa yang ada di suku Marin, dan secara khusus di Wanam, dan di Wanam sendiri tersebar di berapa kampung? Kalau menyangkut di Marin ini kan ada sub-sub. Ya. Kami kalau di Wanam itu sudah sub dari Marin besar ini, Marin Makleu. Oh, Makin. Kalau saudara-saudara di Merauke ini sudah mereka beda lagi. Jadi mereka di sini pakai 7 marga. Oh, 7 marga. Kalau kita di Wanam
Itu 12 marga. 12 marga. Jadi di dalam 12 marga itu kan ada marga Gepse, Moiwen, Awabalik, Mahuse, Yolmen, Balagaise, Kahol, Samkakai, Kaise, Basik-Basik, Bilukan. Itu 12 marga ya. 12 marga. Marga ini menyebar di berapa kampung? Jadi kalau 12 marga ini itu menyebar di 5 kampung. Di distrik Wanam. Ya, di suku Makleo. Oh, di suku Makleo. Makleo yang terdiri dari Wanam, Bibikem, Woboyu, Dudalim, Belbuti ditambah dengan 2 kampung pemekaran. Oh, iya. Biudini sama Wohikel. Oh. Jadi seperti itu, Pak. Saya kemarin perhatikan tuh wilayahnya sangat luas ya, di pesawat saya perhatikan tuh wilayahnya sangat luas. Memang dia luas, Pak. Kalau kami wilayah ini, Wanam ini kan berbatasan dengan Mapi. Nah, kita sementara bicara-bicara tapi maksudnya ini terkait dengan hak wilayah juga ya. Itu juga marga-marga ini punya hak wilayah masing-masing. Marga-marga ini. Ya, memang kalau ini semua marga ini itu beda wilayahnya. Oh, beda wilayah. Beda masing-masing. Ya. Jadi tidak khusus macam kita orang Wanam punya. Memang kalau secara umum ada, Ya. tapi itu dibagi sesuai dengan marga. Oh, dibagi sesuai marga. Jadi ya masing-masing marga dia punya tanah marga. Oh, ya. Jadi contoh marga Moiwen, Gepse, ini kan jadi ada 2 sub besar, Geb dengan Sami. Oh. Jadi di bawah Geb itu kan ada Geb. berapa marga, Dan Sami. ada di Sami juga ada. Jadi Gepse ini tidak bisa, Gepse besar Ya. tidak bisa masuk ke Moiwen. Oh. Jadi, contoh macam saya Mahuse, ada saya punya sub kecil Mahuse, jadi tetap kita di dalam lingkaran itu. Lingkaran itu. Tapi warisannya beda-beda. Iya, iya, iya. Jadi terkait dengan hak wilayah itu bisa ada dalam satu wilayah yang sama, tetapi dalam pembagian tanah masing-masing. Masing-masing. Jadi di dalam satu marga itu ya ada satu tanah, Ya. tanah adat, tapi kan ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Nah, itu berarti, tapi kalau dalam misalnya kehidupan sehari-hari, misalnya berburu, bisa masuk ke wilayah lain. Itu tidak bisa sembarang, Pak. Oh, tidak. Kecuali kita minta izin. Kalau misalnya ada binatang yang pas ditembak dengan misalnya dipanah terus dia lari lewat ke batas, bisa kita masuk bawah. Bisa. Yang penting kan Kita izin. walaupun kita artinya jauh mereka, tapi kita bisa ambil. Ya. Kita ambil, mungkin kebetulan dia sudah lewat di sana ya. Tapi sampai kita pulang ke rumah, ke kampung, kita harus sampaikan bahwa saudara, kebetulan saya ada tembak panah di sebelah, di saya punya dusun, tapi sudah ini saudara kau punya bagian karena dia mati di. Ya. Itu menurut kehidupan. Ya. Jadi adat istiadat secara turun temurun masih berlaku sampai sekarang ya. Ya betul, Pak, itu masih berlaku. Juga termasuk juga adat yang terkait dengan kebersamaan. Misalnya ada juga kebersamaan di kampung atau ada ini terus misalnya mau bikin rumah baru atau ini ada sifat yang gotong royong begitu ada. Itu semua ada, Pak. Apalagi kalau kita mau bangun rumah ini kan semua gotong royong, saling bahu membahu. Jadi di dalam tatanan kehidupan ini sudah dari dulu sudah ditanamkan dalam kehidupan. Walaupun itu marga lain, tapi kan ada saudara perempuan di marga yang lainnya. Mungkin Bapak kalau pernah terjadi konflik itu berarti karena ada larangan yang diabaikan begitu oleh masing-masing
marga tadi. Ya, betul. Itu konflik itu terjadi karena ada pelanggaran. Artinya kita sengaja buat sehingga itu konflik itu terjadi. Kalau larangan sendiri dalam bahasa Marin, Kalau kita khusus Wanam itu due. due. Nah, Due ini cuma due ini berlaku untuk tempat yang dilarang atau tempat yang dipamali begitu. ya, ini kan ada dua versi. Ya. Ada yang jangka pendek, ya mungkin itu seminggu atau 1 bulan. Ya. Ada yang mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Tapi ada tanda-tanda khusus. Ya. Tanda-tanda khusus ini itu tanda larang due itu ketika daun kelapa. Daun kelapa. Ketika daun kelapa, nah itu berarti tanda larang bahwa tidak boleh, siapapun tidak boleh masuk kecuali pemilik atau orang yang larang itu, keluarga atau kadang macam kematian. Ya. Nah, jadi itu yang dilarang. Atau sementara mungkin mereka panggil supaya binatang atau dusun itu bisa banyak binatang atau ikan, yang mereka harus buat itu. Oh, jadi larangan itu berlaku dalam waktu tertentu untuk menunggu waktu, misalnya untuk larang laut atau pinggiran sungai supaya ikan itu bisa banyak dulu, kumpul banyak, baru buka kembali lagi dengan upacara. Iya, betul. Contoh hal yang kemarin kita hadapi. Jadi harus larangan itu dibuat itu dengan ada tuturan ritualnya, Ya. ada upacara begitu. Setelah itu dilarang terus dibuka lagi dengan tuturan ritual. Ya, memang betul Pak. Jadi tidak sembarang kita melarang atau kita buat. Itu berarti Dua itu. ada kesepakatan antara Ada kesepakatan. antara semua marga yang ada di wilayah itu. Ya, dengan marga yang berdekatan. Berdekatan. Jadi itu lewat kesepakatan. Ya. Tapi kalau kebetulan ada marga yang berdekatan, bersampingan, ya mungkin mereka bisa kasih kesempatan, saudara sudah termasuk kami punya marga juga, tempat kita dilindungi supaya ada binatang bisa. Kalau seandainya kan ada di tempat itu ada larangan itu berlaku, due itu berlaku untuk tempat pamali juga tidak boleh juga. Itu ada kasih tanda atau memang secara alami Ya, kalau umpamanya kalau tempat-tempat sakral itu kan memang sudah alamiah. Ya. Tapi di zaman sekarang ya ada tanda-tanda khusus. Ya. Itu bisa dikasih tanda. Kalau di Marin Sub Makelau itu tandanya apa? Tanda yang biasa Ya kalau kita di Submarin Mekleo itu kan hanya 2. Ya. Ikat pakai kelapa, daun kelapa, Janur itu. janur, atau kita palang, Palang. silang, Silang. dikasih tanda Kali ya dengan warna merah. Ya. Tapi warna merah itu kan dulu secara ini kan ritual kita tidak bisa pakai cat. Tapi kan ada dia punya pohon yang tumbuh itu. Iya. Itu kan ada buah merah, jadi kita pakai itu. Pakai itu ya. Itu secara ritual. Ya. Jadi kita buat sasi due itu dengan ritual. Iya. Nah, siapapun yang lewat dengan ketentuan nanti, entah itu dia punya kaki patah di situ kah, ataukah entah dia mati di situ. Atau buaya bisa. Buaya bisa gigit ular kah? Jadi kalau terkait dengan itu berarti
eh, kalau diabaikan berarti bisa muncul konflik ya. Ya, jadi itu sudah dari dulu memang ketentuan itu. Oh ya. Siapa yang berani lewat, ya sudah, risiko bertanggung. Dan saat itu tidak bisa, jadi itu jadi konflik. Terus macam sekarang itu terjadi, contoh kemarin kan kita sekarang hadapi dengan tantangan yang ada. Jadi banyak orang bilang kita sudah larang. Ya secara adat kan kita tidak buktikan bahwa ini kita larang. Iya, iya, iya. Kenapa Bapak bisa katakan begitu? Karena tidak koordinasi secara keseluruhan ke marga-marga yang lain baru membuat larangan itu. Iya, memang saat itu ada juga larangan hanya sekilas. Cuma kan ada penyelewengan dari kita punya orang-orang masyarakat adat sendiri juga. Akhirnya itu tidak berlaku. Jadi sehingga kalau menurut saya tanda-tanda larangan ini kalau kita tidak hargai, ini kan ya secara kebetulan kita larang, cuma kan mungkin kita tidak buat ritual. Tapi kalau kemarin kita buat ritual, kemarin minta korban begitu Iya. istilahnya. Jadi saat itu kan saya tidak setuju Iya. masyarakat adat itu tanam salib. Karena salib itu bukan suatu tanda permainan. Iya, iya. Itu kan itu tanda sakral yang tidak bisa siapapun. Yang dari sifatnya religius begitu Ya, ya. itu religius. Berarti itu kita tidak boleh bawa ke situ ya. Ya tidak boleh kita bawa ke situ. Tetapi kalau larangan adat itu ketika itu dilakukan maka harus ada upacara dulu, Ya. karena terkait dengan tuturan ritualnya. Ya, jadi itu upacaranya harus ritual. Ya. Sehingga itu betul-betul istilah orang bilang itu harus bernyawa. Dan itu kita bisa buat segala macam gambar, umpamanya kita gambar buaya. Ya kita kasih roh dia. Kasih roh. Kasih roh. Jadi dia Oh, bisa jalan. jalan dan menjaga ini. Bahkan manusia pun kita bentuk kasih roh. Jadi larangan ini tetapi terkait dengan, jadi larangan itu ketika mulai dilakukan harus ada upacaranya. Iya. Terus kalau larangan itu berlaku maka pada saat misalnya terjadi mau akhiri larangan itu kapan, berarti harus ada Ya. upacara untuk buka kembali Ya. atau tutup itu larangan itu bahwa sudah berakhir. Jadi kita harus buat ritual khusus Ya. sehingga hal-hal yang kita anggap bahwa itu sakral, ritual itu, ya kita ambil cabut kembali. Jadi kalau misalnya melarang satu wilayah tertentu untuk misalnya jangan dijamah atau dilewati, berarti kalau orang lalai dan walaupun dia pernah sama-sama di dalam itu dia lalai, maka dia akan dapat sesuatu apa? Ya, jelas dia akan kena itu Dampak dari ritual itu. Biasa apa setiap larangan itu terkait dengan bagaimana membuat pencitraan antara manusia yang ada atau suku yang ada atau marga yang ada dengan leluhur kita untuk meminta mereka berkenan hadir pada saat itu. Jadi Pak, itu hubungan antara manusia dan leluhur kita. Ya. Jadi kita tahu dan kita hargai bahwa mereka ini penjaga. Jadi hubungan antara kita manusia yang marga yang hidup ini dengan mereka yang. Jadi kalau umpamanya ada yang abaikan, mereka yang nanti bertindak. Dan semua persoalan umpamanya kalau kita buat ritual, kita minta pertolongan mereka. Jadi harus setiap tempat di mana harus aktivitas manusia baik itu orang
Marin suku Makaleo. Berarti setiap melakukan kegiatan harus selalu izin kepada alam. Iya. Harus bicara-bicara sedikit, membuat ritualnya seperti itu ya, supaya apa ada leluhur kita mengizinkan untuk melakukan aktivitas itu. Tapi kalau seandainya kita tidak izin, baik kita sendiri maupun orang lain, kalau tidak ini pasti sewaktu-waktu bisa muncul musibah. Ya betul Pak. Jadi antara kita manusia dengan leluhur, jadi kalau kita masuk begitu saja, apalagi kalau umpamanya saya dikecewakan, contoh Pak masuk saya punya dusun, ya saya juga bisa buat ritual khusus. Ya. Hanya kalau dari awal kalau saya belum buat ritual, ya itulah yang orang anggap barang tidak terlalu ini. Tapi kalau dari awal kalau kita buat ritual, tapi tidak apa-apa. Kalau umpamanya sekarang saya masuk, baru saya tidak terima. Jelas saya kalau bikin ritual, saudara tetap kena. Dalam Antara alam, sakit dan lain sebagainya, atau buaya bisa. Buaya atau banjir. Karena saudara datang tidak ketuk saya, saudara. Gimana ada keperluan saya untuk buka kebun ke apakah? Jadi kalau harapan Bapak ya terkait dengan apa itu moto atau slogan Bakot BPKI Bakot KAI, artinya bahwa satu hati satu tujuan. Berarti dalam ini lahir dari sebuah bahasa yang paling dalam dalam suku Marin, maka semua norma adat itu ada di dalam slogan atau moto ini. Maka menjadi jaminan untuk untuk mempersatukan marga atau keret yang ada di suku Marin sendiri dan juga bagi orang lain. Bagaimana dengan Bapak dalam implementasinya kepada orang lain seperti apa? Ya Pak, kalau moto ini itu artinya ini bukan hanya khusus kita. Moto ini untuk seluruh manusia yang ada hidup di negeri, salah satu umpamanya di Merauke. Jadi itu sudah moto ini suatu ikatan persaudaraan untuk semua. Tapi bukan berdasarkan moto ini bahwa kami semua ini punya. Ini kan ada warisan akad dasar. Dan saudara yang datang dengan saya punya hak dasar. Ada yang betul mungkin ada yang punya hak belas, tapi ada yang juga menggunakan sebagian tanah sebagai hak pakai saja. Iya. Jadi siapapun yang pakai tanah marga harus punya ini terhadap hargai mereka, hargai saya pemilik. Jangan saudara setelah saya sudah percayakan saudara dengan hati saya sudah berikan, habis itu saudara tidak mau ambil hak saya lagi, tidak bisa. Jadi hanya pakai saja. Hak pakai. Baik Bapak. Mungkin sementara kita bicara itu, tapi saya juga mau dengar dari Bapak, kira-kira wilayah hak ulayat dari Wanam, kira-kira luasnya seperti apa? Mungkin sampai berbatasan dengan kampung apa atau berbatasan atau mungkin pemetaan belum dilakukan, jadi tetapi mungkin apa hak ulayat dari marga-marga ini berbatasan dengan apa saja, khususnya suku Makelon. Makelon. Ya Pak,
Jadi sementara kalau wilayah Makeleu ini kan Iya, luas, ya. luas dalam rumpun Makeleu, tapi khusus kita Wanam. Ya. Tapi kalau batas wilayah suku Makeleu, Ya. suku Makeleu ini, itu mulai dari Digul dari Wanam, Ya. Digul dia naik, pokoknya Digul dia naik sampai batas Yodong. Ya. Yodong dia naik berbatasan dengan Nakias Salamete, masuk Belbuti sudah wilayah dia Makeleu, jadi Ya. sudah dia turun sampai, jadi Wambi ini kan masih Makeleu juga. Ya. Hanya belum ada kesepakatan kita di bulan Januari Agustus nanti. Agustus. Nah, jadi dia masih dapat di Kali Bladim. Tapi kalau secara khusus itu kita masih batas Boraka. Ya. Tapi dalam pemetaan ini kan sudah kita juga baru mau coba sudah masuk ke situ, dan mudah-mudahan kalau itu sudah keluar ya, pasti kita ikut itu. Terus batas-batas yang tuh bisa Bapak mengklaim tempat itu apa saja dari pembatas alam begitu secara kultur? Kalau secara kultur, Pak, itu batas alam kali itu sudah Kali. terus sampai Ada pohon juga jadi pembatas juga. ada pohon, ada bambu Ada bambu. jadi pembatas. Jadi kami kalau Wanam ini kan di Gul sebelah itu kan ada saudara-saudara Mapi, tapi ada juga yang hidup di Wanam. Ada juga yang di Wanam. Jadi mereka masih punya akulayat tanah. Dan masih sampai di ya, Wanam. Tapi kalau untuk secara kewilayahan kami tidak punya hak ke sebelah, karena itu alam sudah bagi di. Jadi itu yang selama ini kan kita patokan itu. Jadi pembagian ini berdasarkan apa tempat di mana. Jadi tempat di mana moyang kita dulu meramu dan mengayau sampai di situ ya. Ya. Tidak dipatokan jadi batas. Itu jadi patokan, Pak. Jadi kita bukan buat patokan baru atau batas baru, itu sudah dari dulu sampai kita sekarang, sampai anak cucu kita. Jadi kalau izin Bapak, kalau kita ini tidak izin dan karena ini dulu peran suku lalu mengklaim tempat itu, jadi kalau kita yang lain ini misalnya masuk ke orang lain pun marga lain punya tempat, terus kita misalnya ambil sesuatu di situ terus tanpa izin, berarti kita bisa sakit dan lain sebagainya. Iya, Pak. Kalau itu seandainya kalau kita di dalam, tapi kadang ada di dalam, contoh di dalam suku Makeleu, khususnya kita orang Wanam, Iya. ya ada yang bisa terima baik, tapi ada yang tidak. Ada yang emosi. Iya, dia bisa langsung. Bisa angkat perang, artinya Iya. antara saudara bisa bentrok. Iya. Apalagi dengan umpamanya kita Makeleu berani lewat ke sebelah. Iya. Ini kan jadi perang suku. Perang antara suku Mapi dengan Marin. Iya. Karena ada satu suku tetapi apa Makeleu dengan Mapi. Ya, karena kami tidak ikuti tatanan hidup dulu batas-batas itu. Berarti tidak bisa harus langkahi hal begini ya. Iya, memang tidak bisa sembarang kita. Ya di zaman sekarang ini kan orang bilang modern, sehingga orang tidak paham betul generasi kita sekarang ini. Bapak, ini terkait dengan hak ulayat. Hak ulayat ini walaupun subsuku Makeleu ini sama-sama ada di wilayah Wanam, itu nama secara umum, tetapi hak ulayat ini kira-kira 12 keret ini mungkin Bapak masih tahu tentang wilayah
mereka masing-masing dan batas-batas yang mungkin bisa Bapak saya uraikan secara garis besar dan sedikit terperinci tentang 12 marga ini. Ini dari sini, sini, dan berbatasan dengan apa. Mungkin marga ini GFC berbatasan dengan Mause atau berbatasan dengan apa. Jadi bisa jelas. Walaupun belum ada pemetaan sampai ada patok, tetapi patok dalam sebenarnya sudah ada. Ya Pak, saya perlu jelaskan itu. Artinya selama ini kan kita lihat lokasi PSN yang dibuka, terus kebetulan sekarang kan base campnya. Jadi mulai dari pelabuhan itu, Dermaga itu kan itu masih ada batas. Jadi posisi Dermaga berdiri itu di Marga Kahol. Jadi batas wilayahnya tanah adat Marga Kahol itu dari Kali Buni, itu Buni nama masih Marga Kahol. Sebelahnya ini sampai pinggir jalan yang sekarang jalan utama itu. Itu batas. Kalau ke sana sudah ada Kahol, tapi basic dengan diken. Jadi kalau kita ke arah darat sebelum kita ketemu base camp lokasi yang sekarang mereka tempati, itu kan kali jadi pembatas. Jadi itu Marga Kahol. Marga Kahol kan tidak terlalu besar. Yang lebih luas itu marga basic. Jadi marga basic dia sampai berbatasan dengan marga, ada bagian jalan sebelah arah timur itu kan ada Balagaise. Kalau sebelah barat itu kan ada marga Moiwen, tapi Moiwen Pagruvalen, bukan siapa-siapa. Tapi itu kan ada marga Moiwen. Hanya persoalannya sampai hari ini kan dari situ ada marga Awabalik Bapak John kan pakai marga besar GFC, tapi GFC Awabalik. Jadi itu ada mereka punya berbatasan dengan marga Moiwen Ariston. Jadi Moiwen Molu ini. Habis itu dia berbatasan lagi dengan Moiwen Mongi. Pak Domin mereka ada keluarga. Siapa? Romi. Kalau Pak Valentinus itu sudah yang tadi Moiwen itu kan Moiwen ada. Jadi ini yang selama ini kan tanggung jawab saya ini kan belum saya laksanakan karena dengan latar belakangnya ini itu. Jadi itu yang rencana saya pulang baru kami bicara. Bapak, ini kita bicara mulai dari areal yang kemarin. Itu kita mau lihat Bapak tuh, kita lihat Hakulayat itu secara marga ini mulai dari pinggiran pantai itu ke atas sana kan ikut muara ke itu mulai dari pinggir pantai dengan marga apa dan berbatasan di marga ini berbatasan dengan marga ini berbatasan. Jadi secara berurutan ke base camp sampai terakhir di mana sampai dapat itu dulu. Silakan Bapak. Jadi Pak, ini kalau menurut ini kan batas marga. Jadi mereka dari bibir pantai itu. Jadi dari bibir pantai itu Kahol. Marga Kahol. Itu yang Bapak Religius itu ya? Religius. Oh. Jadi dari situ basic atas nama basic ini Bapak Kansius. Oh itu Bapak Kansius. Dari situ marga Moiwen ya, itu nanti tidak tahu mereka bisa hanya kan ada orang tua yang masih ada. Ya nanti baru kita bisa pulang baru
siapa yang sebenarnya pemiliknya di antara marga. Jadi batas marganya dulu. Nah, dari situ marga Awabalik. Marga Awabalik. Dari Awabalik baru Moiwen Buako, Mongi, Moni dulu. Mongi lagi ini, ya Moiwen Molu, Pak Ariston. Dari situ baru Moiwen Mongi. Jadi di situ kan mereka satu keluarga tapi pecah ya dua orang. Ya. Kalau yang lain dari sini ya itu semua jelas. Sampai terakhir itu sudah Moiwen Mongi. Ya, itu langsung Perbatasan dengan Nakia Salam itu mereka. Ke sebelahnya ada kampung di sebelah lagi. Iya. Terakhir. Ada kali Pembatas. Ya, rawa pembatas itu. Jadi sekarang ke sebelah sana sudah orang Salamepe ini kan ada marga-marga situ, tapi secara khusus umum itu orang ya sudah. Ya. Nah, jadi itu berbatasan dengan Nakias mereka. Tapi di jalan utama ini mereka ini jalan utama ini membagi, sudah masuk di tengah-tengah jadi lahan dan punya hak wilayah ini sudah terbagi antara sebelah dengan sebelah, ataukah jalan ini sudah pas untuk sebelahnya ada marga ini ada yang dapat ke sebelah, atau sudah ada terbagi jalan utama ini sudah bagi-bagi itu terpisah di dalam. Iya, kalau dari bibir pantai itu kan dia bagi ada sebelah menyebelah marga-marga. Ya. Nah, jadi kalau Basik-Basik dia masih meluas ke darat. Saya masih dapat dengan sebelahnya jalan. Terbatas di tengah-tengah. Marga Balagaisi. Habis itu dia berbatasan lagi dengan marga Moiwen. Marga Moiwen berbatasan lagi sebelah jalan itu. Awabalik. Kalau ke sana batas Awabalik itu Moiwen Molu, itu tidak ada lagi, itu masih milik mereka sebelah menyebelah. Masih dari sebelah menyebelah ya. Jadi sampai batas Moiwen Mongi. Jadi mereka sebelah menyebelah. Kalau Bapak dulu tempat itu namanya apa kalau dulu? Kan disebut Wanam itu ada kampung Wanam. Dulu ada di situ dulu, baru pindah ke kampung yang kemarin Wanam sana, atau? Kalau nama Wanam itu aslinya Wanam Kampung kemarin yang orang sebut Wanam Kampung itu nama tempat itu sudah Wanam. Kalau yang sekarang orang sebut Wanam itu Wogikel. Hanya karena waktu itu perusahaan Jayanti, Jayanti Group itu. Iya, Jayanti Group. Akhirnya nama Wanam ini kan terbawa sehingga ke situ. Tapi nama itu Wogikel. Wogikel. Wogikel artinya apa? Wogikel itu artinya gigit bibir. Gigit bibir. Mau relevan dengan hari mau gigit bibir ini Bapak. Ya. Menarik sekali. Secara toponimnya itu bahwa kita memberi nama itu sesuai dengan situasi kondisi alam itu sendiri ada. Jadi kan gigit bibirnya. Betul. Saya ini sedikitnya paham tentang toponim. Jadi kalau seperti itu makanya saya sengaja tanya apa tuh nama asli dari itu. Kalau Wanam sendiri apa? Kalau Wanam memang namanya tempat itu sudah seperti itu. Artinya kalau dia memang tidak ada dia punya arti, tapi kan itu sudah memang dari leluhur memang nama itu. Pasti ada arti. Pasti ada artinya. Cuma mungkin jadi artinya bahwa gigit bibir. Ya. Kalau Yauli yang sebelahnya jalan itu jadi sebuah toponim mengingatkan kita
bahwa pernah terjadi peristiwa yang pernah terjadi dan refleksinya hari ini, maka hari ini juga kita gigit bibir. Nah, itulah apa bahasa yang mengingatkan kita. Baik Bapak, kita harapannya seperti apa dalam kita berbicara adat Marin dalam bingkai NKRI. Baik Pak. Jadi harapan-harapan kami saya ke depan, sehingga saya punya masyarakat dan anak cucu saya tidak kehilangan, ketinggalan. Jadi harapan-harapan saya itu bahwa mari kita cari solusi, walaupun itu sudah terlanjur, tapi kita cari solusi yang terbaik. Kita duduk kembali, duduk sama-sama. Yang utama, saya akan berusaha bagaimana saya satukan marga-marga, saya bereskan mereka, baru kita duduk seperti apa nanti. Ada harapan-harapan, ya mungkin pendidikan, pembangunan secara umum, terus nanti seperti apa tanah itu harus dikelola untuk apa, ya itu nanti baru kita duduk. Sementara saya lagi tunggu besok pengukuhan gimana. Dan harapan saya yang berikut itu hanya kelembagaan. Karena kelembagaan ini yang sangat penting, bisa mengkoordinir semua dan mengangkat budaya dan martabat kita orang Wanam khusus dan Sub Makleo. Jadi harapan Bapak ini harus yang paling tidak orang Marin yang ada di birokrasi, yang ada di adat, mari duduk bicara. Ya itu harapan saya. Ya. Jadi kelembagaan ini khusus orang Marin, kalau sub bisa kita terbentuk, tapi harus ada prosedur yang sebenarnya, Ya. sehingga itu semua bisa berjalan aman, damai, dan kita angkat martabat orang Marin dari Kondo sampai Dibu. Jadi kalau kita hanya berbicara sekelompok sub, saya pikir dasar kita belum kuat. Ya. Kan itu Baik. harus lewat seluruh Marin. Jadi harapan Bapak seperti itu. Kalau kita duduk bicara saja pasti ada masalah. Apalagi kita tidak duduk bicara, pasti masalah banyak. Maka supaya jangan sampai kita gigit bibir seperti nama tempat, nama kampung yang tadi itu apa sebut? Wogikel. Webikel. Wogikel. Wogikel. Wogikel artinya gigit bibir. Gigit bibir. Kalau kita tidak bicara berarti pasti kita gigit bibir. Sekian, terima kasih Bapak. Sampai Terima kasih. kita duduk bicara supaya jangan gigit bibir. Ya.